Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai 7 poin penting Undang-Undang ASN yang resmi disahkan soal gaji hingga tenaga honorer. Dan berikut informasinya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan rancangan undang-undang terkait perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Rancangan Undang-Undang ASN terbaru yang kini disahkan menjadi undang-undang tersebut di dalamnya mengatur tentang sejumlah ketentuan baru. Poin-poin penting Undang-Undang ASN dalam urasan berikut akan dijelaskan secara lengkap. Ketentuan tersebut terkait ASN baik pegawai negeri sipil serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Begitu pula dengan tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang saat ini telah mempunyai payung hukum untuk tahap penataannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Menurutnya, salah satu poin penting di dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang telah disahkan tersebut yaitu tersedianya payung hukum untuk penataan terhadap tenaga non-ASN ataupun tenaga honorer. Kini, tenaga honorer jumlahnya mencapai 2,3 juta orang di seluruh wilayah Indonesia, di mana mayoritas dari total jumlah tersebut ada di instansi pemerintah, daerah, ataupun Pemda. Selain itu, Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang ASN Samsurizal menyebut jika pihaknya dan pemerintah telah menyepakati 15 bab yang ada di dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu. Seluruh fraksi pada Komisi 2 DPR juga menyetujui rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dilanjutkan dengan pembahasannya lalu disahkan di rapat paripurna. Dan berikut poin-poin penting dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pemerintah telah mengusung transformasi di 7 area, di antaranya yang pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kedua kemudahan talenta nasional, ketiga percepatan pengembangan kompetensi, keempat penuntasan tenaga honorer, kelima reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, keenam digitalisasi manajemen ASN, ketujuh penguatan budaya kerja citra ASN. Anas menyebut untuk kemudahan bagi talenta nasional, ASN yang akan ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T bisa lebih cepat naik jabatan. Adanya aturan tersebut diharapkan mampu mengatasi terjadinya kesenjangan di mana saat ini lebih kepada ASN terpusat di kota-kota besar di wilayah Pulau Jawa. Bahkan dalam beberapa tahun ke belakang, lebih dari 130.000 formasi pada daerah 3T tidak terisi alias kosong. Dengan undang-undang ini diharapkan, pemerintah bisa mengatur mobilitas talenta untuk lebih cepat, apalagi saat ini kita akan memberikan reward kenaikan kelas jabatan atau pangkat jauh lebih cepat dibanding yang ada di Jawa atau di kota-kota saat mereka ditempatkan di 3T.
ungkap Anas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada hari Selasa kemarin. Selain itu, Anas juga menambahkan, untuk pola pengembangan kompetensi bagi tenaga ASN tidak lagi menggunakan cara yang klasik seperti halnya melalui penataran. Di dalam rancangan undang-undang tersebut juga akan ada semacam program magang untuk ASN sebelum akhirnya menjabat sebagai kepala dinas. Nanti, pola pengembangan kompetensi tidak lagi menggunakan cara klasikal seperti penataran. Dulu istilahnya yaitu jam pelajaran. Namun dengan adanya rancangan undang-undang ini, kita bisa rancang lebih ke experiential learning. Ada magang dan ada on the job training, kata Anas. Misalnya saja, jabatan sebagai calon kepala dinas harus magang di kantor BUMN besar minimal selama 2 bulan. Jika di Dignas terdapat program Merdeka Belajar, maka di dalam Undang-Undang ASN ini ada program Merdeka Belajar bagi ASN. Sementara, pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau disebut dengan part-time, tidak termasuk ke rancangan Undang-Undang ASN. Abdullah Azwar Anas menyatakan, jika konsep tersebut sebaiknya diatur melalui peraturan pemerintah. Adapun alasannya, menurut Anas, frasa paruh waktu menjadi teknis dan berkaitan tentang jam kerja. Oleh sebab itu, ada pula kemungkinan dilakukannya penyesuaian di masa mendatang sesuai tantangan dan perkembangan zaman. Demikian ulasan tentang poin-poin penting rancangan Undang-Undang ASN yang resmi disahkan menjadi undang-undang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.